Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jangka sorong atau bisa disebut dengan vernier kaliper, stigmat, dan mistar geser. Pada pembahasan kali ini memiliki tujuan yaitu yang pertama mengetahui fungsi, bagian, dan jenis jangka sorong. Yang kedua, mengetahui tingkat ketelitian jangka sorong. Yang ketiga, dapat membaca skala hasil pengukuran jangka sorong. Oke, yang pertama kita bahas adalah fungsi dari jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong ini adalah yang pertama adalah untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Yang kedua adalah untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Yang ketiga, untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Dan yang keempat, untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Selanjutnya, yang kita bahas adalah bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang luar memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar dan dimensi luar, atau sisi bagian luar sebuah benda, misalnya panjang, tebal, dan lebar sebuah benda kerja. Yang kedua adalah rahang dalam. Rahang dalam ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam dan dimensi bagian dalam, atau sisi bagian dalam sebuah benda berlubang, seperti diameter dalam pipa, panjang, dan lebar kotak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengukur kedalaman. Seperti namanya, bagian ini mempunyai fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Selain itu, bagian ini juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi sebuah benda. Yang keempat adalah skala utama dalam bentuk satuan cm atau mm. Skala utama memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk cm atau mm. Yang kelima adalah skala utama dalam bentuk satuan inci. Skala utama dalam bentuk satuan inci memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci. Yang keenam adalah skala Nonius atau vernier dalam bentuk satuan mm. Skala Nonius dalam bentuk satuan mm berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk mm. Yang ketujuh adalah skala Nonius atau vernier dalam bentuk satuan inci. Skala Nonius dalam bentuk satuan inci berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk inci. Yang kedelapan adalah skru pengunci. Mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran. Yang kesembilan adalah skrup ibu jari. Skrup ibu jari terletak di bagian bawah skala vernier, berfungsi untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang gerak dengan mudah, dan mengatur posisi rahang serta tangkai ukur kedalaman, agar tetap menjaga pegangan yang kuat pada benda yang diukur. Kemudian yang kita bahas adalah jenis jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri dari jangka sorong manual, jangka sorong analog, dan jangka sorong digital. Selanjutnya yang kita bahas tentang ketelitian jangka sorong. Yang pertama adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Jangka sorong dengan ketelitian ini memiliki ciri yaitu skala vernier atau Noniusnya memiliki skala berjumlah 20 dan nilai perskalanya adalah 0,05 mm. Kedua adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong ini memiliki ciri yaitu skala vernier atau Noniusnya memiliki skala berjumlah 20 dan nilai perskalanya adalah 0,1 mm. Yang ketiga adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Jangka sorong dengan ketelitian ini memiliki ciri yaitu skala vernier atau Noniusnya memiliki skala berjumlah 50 dan nilai perskalanya adalah 0,02 mm.
Yang keempat adalah jangka sorong dengan ketelitian 1/128 inci. Jangka sorong ini memiliki ciri yaitu skala Vernier atau Noniusnya memiliki skala berjumlah 8 dan nilai berskalanya adalah 1/128 inci dan skala utamanya perskalanya nilainya 1/16 inci. Yang kelima adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,001 inci. Jangka sorong ini memiliki ciri yaitu skala Vernier atau Noniusnya memiliki skala berjumlah 25 dan nilai berskalanya adalah 0,001 inci dan skala utamanya perskalanya nilainya 0,025 inci. Setelah kita ketahui tentang ketelitian jangka sorong, maka selanjutnya kita akan bahas tentang cara menggunakan dan membaca jangka sorong. Dalam menggunakan jangka sorong, yang pertama kali dilakukan adalah kalibrasi. Kalibrasi ini dilakukan sebelum melakukan pengukuran, yaitu dengan cara merapatkan rahang jangka sorong. Kemudian lihat garis angka 0 di skala utama harus sama dengan garis angka 0 di skala Vernier atau Nonius. Yang kedua adalah bagaimana cara membaca hasil ukur jangka sorong. Cara membacanya adalah lihat angka 0 di skala Nonius atau Vernier menunjuk angka berapa di skala utama. Kemudian, lihat angka berapa di skala Nonius atau Vernier yang lurus dengan garis di skala utama. Oke, selanjutnya supaya lebih jelas kita akan membahas contoh pembacaan jangka sorong. Yang pertama adalah cara membaca ukuran jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Seperti yang terlihat pada gambar, skala utama menggunakan skala mm. Maka pembacaannya adalah kita lihat angka 0 di skala Nonius menunjuk ke daerah angka 10 mm di skala utama. Sedangkan angka di skala Nonius yang lurus dengan garis skala utama adalah angka 4, yang berarti nilainya menjadi 0,40 mm. Secara perhitungan, angka 0,40 mm ini didapat dari perkalian dari garis ke-20 pada skala Vernier yang lurus dengan skala utama dikali dengan ketelitian 0,02 mm. Sehingga hasil ukuran jangka sorong tersebut adalah 10 mm pada skala utama ditambah 0,40 mm skala Nonius. Jadi hasilnya adalah 10,40 mm. Yang kedua adalah cara membaca ukuran jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Seperti yang terlihat pada gambar, untuk skala utama menggunakan skala cm. Maka hasil ukurnya adalah pada skala utama bisa kita lihat angka 0 di skala Nonius menunjuk ke daerah angka 4,6 cm dan kita konversi menjadi 46 mm. Sedangkan angka di skala Nonius yang lurus dengan garis skala utama adalah angka 4, yang berarti nilainya menjadi 0,40 mm. Secara perhitungan, angka 0,40 mm ini didapat dari perkalian dari garis ke-8 pada skala Vernier yang lurus dengan skala utama dikali dengan ketelitian 0,05. Sehingga hasil ukuran jangka sorong tersebut adalah 46 mm pada skala utama ditambah 0,40 mm skala Nonius jadi 46,40 mm. Yang ketiga adalah cara membaca ukuran jangka sorong ketelitian 0,1 mm. Seperti yang terlihat pada gambar, untuk skala utama menggunakan skala mm. Maka hasil ukurnya adalah bisa kita lihat angka 0 di skala Nonius menunjuk ke daerah angka 10 mm di skala utama. Sedangkan angka di skala Nonius yang lurus dengan garis skala utama adalah angka 4, yang berarti nilainya menjadi 0,4 mm. Secara perhitungan, angka 0,40 mm ini didapat dari perkalian dari garis keempat pada skala Vernier yang lurus dengan skala utama dikali ketelitian 0,1 mm. Sehingga hasil ukuran jangka sorong tersebut adalah 10,4 mm. Yang keempat adalah cara membaca ukuran jangka sorong dengan ketelitian 1/128. Pada jangka sorong ketelitian 1/128 inci ini,
memiliki nilai skala nonius tiap garisnya atau skalanya adalah 1/128. Sedangkan nilai skala utama tiap garis atau skalanya nilainya adalah 1/16 inci. Bisa kita lihat pada gambar, angka 0 pada skala Vernier menunjukkan nilai 1/16 inci, atau kalau dibuat pecahan biasa menjadi 17/16 inci pada skala utama. Sedangkan angka skala Vernier yang lurus dengan garis skala utama adalah 4/128 inci. Sehingga hasil ukurnya adalah 11/16 ditambah 4/128, hasilnya menjadi 17/16 ditambah 4/128. Kemudian kita samakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga menjadi 136/128 ditambah 4/128, sehingga hasilnya adalah 140/128. Hasil ini kita sederhanakan menjadi 70/64, dan kita sederhanakan lagi menjadi 35/32, atau jika kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/3/32 inci. Kemudian yang kelima, cara membaca ukuran jangka sorong dengan ketelitian 0,001 inci. Pada jangka sorong dengan ketelitian 0,001 inci ini, untuk nilai skala nonius tiap garisnya atau skalanya adalah 0,001 inci. Sedangkan nilai skala utama tiap garisnya atau skalanya nilainya 0,025 inci. Pada gambar kita lihat angka 0 di skala Vernier menunjukkan garis ke-12. Dan jika dikalikan dengan 0,025 inci, maka akan menjadi 0,3 inci. Sedangkan di skala Vernier yang lurus dengan skala utama adalah garis ke-8. Sehingga jika dikalikan dengan 0,025 inci, maka akan menjadi 0,008 inci. Sehingga hasil ukur dari jangka sorong tersebut 0,3 inci ditambah 0,008 inci menjadi 0,308 inci. Oke, mungkin seperti itulah pembahasan materi jangka sorong kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan senantiasa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.